Kadang ketika kita duduk sendirian, tiba-tiba keinget masa-masa dulu. Entah itu waktu kecil, waktu sekolah, atau mungkin seseorang yang pernah bikin kita ngerasa hidup lebih berwarna. Terus hati jadi nyesek, ada rasa kangen yang gak bisa dijelasin. Rindu itu bukti kalau kita pernah bahagia. Itu tanda kalau ada momen yang dulu benar-benar berarti buat kita. Dan gak ada yang salah dengan itu. Kita sering banget ngerasa kangen sama masa-masa dulu. Ngerasa hidup waktu itu lebih mudah, lebih bebas. Tapi coba kita tanya lagi sama diri sendiri. Yang kita rinduin itu orangnya, tempatnya, atau perasaan yang kita punya waktu itu. Mungkin bukan masa lalunya yang kita rinduin, tapi perasaan bebas dari tanggung jawab. Perasaan aman tanpa takut gagal. Atau mungkin justru kita takut sama perubahan. Takut sama masa depan yang gak pasti. Oke, let's be real. Kita gak bisa balik ke masa lalu. Tapi bukan berarti kita gak bisa ambil pelajaran dari situ. Apa yang bikin kita happy waktu itu? Apa yang bikin kita semangat? Dan gimana kita bisa bawa vibe itu ke hidup kita yang sekarang? Yuk kita mulai dengan hal kecil. Coba mulai dengan journaling. Tulis semua perasaan kita, ekspektasi kita, dan apa yang sebenarnya kita cari. Atau coba explore hobi baru. Siapa tahu dari situ kita nemu excitement yang selama ini hilang. Masa lalu memang penting, tapi bukan buat ditangisi. Buka lembaran baru, coba hal-hal baru, dan embrace perubahan. Karena siapa tahu masa depan kita ternyata lebih seru dari masa lalu yang kita rinduin. Pernah gak kita tiba-tiba kepikiran, dulu hidup gue lebih bahagia, lebih gampang, lebih seru. Kenapa sekarang gak kayak gitu lagi? Kadang pas lagi scroll media sosial atau ketemu sesuatu yang familiar, nostalgia menyerang. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kita bisa kangen sama masa lalu? Dan harus gimana kalau perasaan ini terus datang? Yuk kita bahas bareng, bukan buat terjebak di masa lalu, tapi biar kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Secara ilmiah, kenapa kita kangen masa lalu? Secara ilmiah, ini namanya Rosy Retrospection Bias, di mana otak kita cenderung mengingat masa lalu lebih indah dari kenyataannya. Jadi otak tuh kayak editor video yang ngekat bagian jelek dan cuma nyimpan highlight yang bagus-bagus doang. Kenapa bisa gitu? Pertama, dopamin dan memori. Waktu kita ngalamin momen bahagia, otak kita melepaskan dopamin atau hormon kebahagiaan. Nah, saat kita mengingat masa itu, otak kita mereplay sensasi dopamin tersebut, bikin kita ngerasa kayak dulu lebih enak deh. 2. Efek perubahan. Kalau hidup kita sekarang lebih berat atau banyak tanggung jawab, otomatis otak membandingkan dengan masa lalu yang kelihatan lebih bebas dan lebih menyenangkan. Padahal dulu kita juga punya masalah, cuma udah lupa karena otak kita lebih suka nyimpen yang positif. 3. Kurangnya rasa syukur di masa sekarang. Ilmuwan kognitif bilang, manusia lebih gampang fokus ke kehilangan dibanding apa yang dimiliki sekarang. Makanya kita lebih ingat hal-hal yang sudah lewat dibanding menikmati apa yang ada sekarang. Secara psikologis, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita udah paham kenapa ini terjadi. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara kita move on dari nostalgia yang bikin galau? Pertama, sadari bahwa masa lalu itu filtered reality. Ingat, otak kita menyimpan versi terbaik dari masa lalu. Kalau kita coba mengingat lebih detail, pasti ada momen sulit juga di sana. Jadi bukan berarti dulu lebih baik, tapi sekarang kita melihatnya dengan kacamata nostalgia. 2. Buat kenangan baru. Kalau kita terus-menerus merindukan masa lalu, bisa jadi karena kita kurang menikmati masa sekarang. Coba tanya diri sendiri, apa yang bisa gue lakuin sekarang biar nanti gue bisa kangenin masa ini juga. 3. Jangan bandingin diri sendiri dengan versi dulu. Kadang kita kepikiran, dulu gue lebih happy, lebih semangat, lebih keren. Tapi jangan lupa, dulu kita juga belum punya beban dan tanggung jawab sebanyak sekarang. Justru kita berkembang dan bertumbuh. Secara Islam, cara berdamai dengan masa lalu.
Dalam Islam, nostalgia itu hal yang wajar, tapi jangan sampai bikin kita lupa bersyukur dan menjalani hidup saat ini. Pertama, Allah sudah atur setiap fase hidup kita. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Artinya, masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya adalah bagian dari ujian hidup kita. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. 2. Jangan hidup di bayang-bayang masa lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, sekiranya dulu aku melakukan demikian, tentu akan demikian dan demikian. Tapi hendaklah dia berkata, ini adalah takdir Allah dan dia berbuat apa yang dia kehendaki." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, berhenti terjebak dalam andaikan dulu begini, atau coba aja dulu gak begitu. Karena itu cuma bikin kita makin galau. 3. Syukuri dan jalani yang sekarang. Cara terbaik menghadapi nostalgia adalah dengan mensyukuri yang kita punya saat ini. Coba pikir, dulu kita juga pernah berharap ada di posisi sekarang. Jadi jangan sampai kita sibuk merindukan masa lalu sampai lupa menikmati hari ini. Kesimpulannya, gimana cara kita berdamai dengan nostalgia? Pertama, sadari kalau otak kita cenderung mengingat masa lalu lebih indah dari kenyataannya. 2. Buat kenangan baru supaya nanti kita juga bisa kangenin masa itu. 3. Jangan terjebak dalam perbandingan dulu versus sekarang, karena setiap fase hidup punya tantangan dan keindahannya sendiri. 4. Dalam Islam, kita diajarkan untuk hidup di hari ini dan tidak berlarut-larut dalam penyesalan masa lalu. Jadi nostalgia itu gak salah, tapi jangan sampai bikin kita berhenti menikmati hidup sekarang. Karena bisa jadi di masa depan kita justru bakal kangen sama hari ini. Fakta yang jarang orang sadar, kita sering kangen hal yang dulu kita keluhkan. Coba ingat-ingat, dulu pas kita masih sekolah atau kuliah, kita sering banget ngomong, aduh capek banget tugas banyak. Atau pas dulu sering nongkrong bareng teman-teman, ada aja momen dimana kita mikir, bosen banget hidup gini-gini aja. Tapi sekarang kita malah kangen masa itu. Lihat nggak paradoksnya di sini? Dulu kita ngeluh, sekarang kita rindu. Artinya apa? Mungkin suatu hari nanti kita juga bakal kangen sama hidup yang kita jalani sekarang. Hidup itu kayak lagu favorite. Kita sering repeat lagu yang kita suka kan? Awalnya seru, lama-lama bosen. Terus kita ganti lagu. Tapi suatu hari pas lagu itu kedengaran lagi, kita jadi nostalgia. Nah, hidup juga kayak gitu. Masa sekarang mungkin biasa aja, tapi suatu hari nanti ini bakal jadi lagu favorit yang kita putar ulang di ingatan. Jadi jalanin sekarang dengan baik, supaya nanti pas kita nostalgia, kita bisa senyum dan bilang, ternyata gue udah sejauh ini. Rindu itu bukan kesalahan, tapi jangan sampai kita kehilangan hari ini. Masa lalu emang indah, tapi kalau kita terus-terusan nengok ke belakang, kita bakal kehilangan hal-hal indah yang bisa kita ciptakan sekarang. Jangan sampai nanti kita malah nyesel karena terlalu sibuk meratapi yang udah lewat, sampai lupa menikmati yang masih ada. Kita boleh kangen, kita boleh ingat, tapi kita juga harus lanjut. Karena kebahagiaan itu gak cuma ada di belakang, tapi juga bisa kita buat di depan. Selama kita masih bernapas, masih ada hari yang bisa kita jalanin. Kita masih bisa bikin cerita yang suatu hari nanti juga bakal kita rindukan. Jadi biarin rindu itu jadi pengingat kalau kita pernah bahagia. Tapi jangan sampai dia jadi alasan buat kita berhenti menikmati hidup sekarang. Karena masa lalu udah lewat dan masa depan masih bisa kita bentuk. Jangan sampai hari ini jadi bagian dari masa lalu yang kita sesali di kemudian hari. Kalau kalian juga sering ngerasa kangen sama masa lalu, tulis di kolom komentar ya. Hal apa yang paling kalian rinduin? Dan yuk bareng-bareng kita ciptain masa depan yang lebih seru. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Kalau video ini relate sama kalian. See you in the next video. Bye.